Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur kita pada surah Al-Qalam. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan yang isinya adalah jangan mau tunduk terhadap ajakan orang-orang mukadzibin. Mukadzibin ini, saudara-saudara sekalian, adalah para tokoh-tokoh Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? Mereka itu seperti Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Abu Sufyan ibn Harb sebelum dia masuk Islam, Nadhr ibn Harith, Zam'ah ibn Aswad, Walid ibn Mughirah, Abu Jahal ibn Hisham, Umayyah ibn Khalaf, Abdullah ibn Umayyah, As ibn Wa'il, dan Nubayh serta saudaranya Munabbih, kedua anak dari Al-Hajjaj. Nah, mereka ini, saudara-saudara sekalian, secara bertahap meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau tanazul, meninggalkan dakwahnya atau meninggalkan sebahagian ajaran yang dibawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-8, "Fala tuti'il mukadzibin." Jangan kamu ikuti ajakan mereka. Jangan kamu terima tawaran mereka, para pendusta itu. Saudara-saudara sekalian, dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali beliau dibujuk, dirayu, dan ditawarkan beberapa pilihan yang mungkin pada sebagian orang itu sebuah tawaran yang menggiurkan. Tujuannya apa? Agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari menjalankan misi risalahnya, atau paling tidak beliau tanazul, meninggalkan sedikit dari ajaran yang dibawanya. Nah, pernah Utbah ibn Rabi'ah itu mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan begini, "Ya bani akhi, wahai Muhammad." Muhammad itu disebutnya anak saudaraku. Ini bentuk pendekatan yang sangat persuasif yang dilakukan oleh Utbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang begini, "In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan." Jika engkau bertujuan dengan misi yang engkau bawa ini adalah untuk mengumpulkan harta, maka jama'na laka min amwalina. Maka kami akan kumpulkan seluruh harta-harta kami hatta takuna aktsarana malan, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan, jika yang engkau inginkan dengan misi dakwahmu ini adalah ingin mendapatkan posisi kedudukan, sawadana ka'alaina, maka kami akan angkat engkau jadi pimpinan kami. Hatta la naqta'a amran dunak, sehingga semua keputusan itu akan kami rujuk kepada kamu. Wa in kunta turidu bihi mulkan, jika yang engkau inginkan sebenarnya adalah kekuasaan, mallaknaka alaina, kami akan berikan kekuasaan kepadamu. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik, jika yang datang kepada kamu ini adalah jin, kamu tidak mampu untuk mengusirnya, talabna lakatib, kami akan mencarikan
obat untukmu. Wa bazalna fihi amwalana, dan kami akan habiskan harta-harta kami, hatta nubri'aka minhu, sehingga kau sehat dari gangguan jin. Luar biasa tawaran-tawaran ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan tawaran itu dengan seksama, dengan serius. Kemudian beliau mengatakan, dia bilang begini, "Aqad faraghta ya Abul Walid." Wahai Abul Walid, kamu sudah selesai dari tawaranmu? Qala na'am, ya sudah selesai. Qala, maka Nabi kemudian mengatakan, "Fasma' minni." Sekarang kamu dengarkan apa yang ingin saya katakan. Silakan, kata Utbah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-38 dari surah Fussilat. Nah, saudara-saudara sekalian, di antara isi surah Fussilat yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah cerita kebinasaan kaum Ad dan kaum Samud ketika mereka menentang dakwah Nabi yang diutus kepada mereka. Dan semua mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sampai pada ayat yang ke-38, di situ ada ayat sajadah, Rasulullah pun sujud. Nah, sementara Utbah ketika itu dengan serius sekali mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil bertumpukan pada kedua tangannya, dia letakkan di belakangnya seperti ini. Serius sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utbah, "Qad sami'ta ya Abul Walid, ma sami'ta fa anta wa zak." Nah, Abul Walid, wahai Utbah, kamu sudah dengar sekarang apa yang sudah kamu dengar. Nah, sekarang terserah kepadamu. Utbah kemudian pulang. Nah, dalam kesempatan yang lain, saudara-saudara sekalian, datang lagi utusan dari Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan hal yang sama lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda mengatakan, "Ma bi ma taqulun." Aku ini tidak seperti apa yang kamu katakan. Ma ji'tu bima ji'tukum bihi li talabi amwalikum. Aku tidak datang kepada kamu dengan membawa risalah ini untuk minta harta dari kamu. Walas syarafa minkum. Juga bukan untuk minta kemuliaan dari kamu. Bukan minta kedudukan dari kamu. Walal mulka alaikum. Dan juga bukan minta kekuasaan dari kamu. Walakinna Allah ba'athani ilaikum rasulan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepadamu sebagai seorang rasul. Wa anzala alayya kitaban. Allah telah turunkan ke atasku sebuah kitab, Al-Qur'an, sebagai panduan hidup manusia di atas muka bumi ini. Wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira. Allah perintahkan aku untuk menjadi basyir, pembawa berita gembira, dan juga untuk memperingati kalian. Faballaghtukum risalat Rabbi. Maka tugasku hanyalah untuk menyampaikan risalah dari Tuhanku. Wa nasahtu lakum. Dan aku telah bagi nasihat kepada kalian semuanya. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah. Jika kalian terima apa yang aku sampaikan kepada kalian sekarang ini, maka itu adalah keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Wa in taruddu alayya, akan tetapi jika kamu tidak mau terima, kamu tolak, maka tidak ada pilihan kecuali asbir li amrillah. Saya akan tetap bersabar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Sampai Allah kemudian memutuskan antaraku dan antara kalian. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah mereka putus asa melihat sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat teguh seperti ini, mereka kemudian datang lagi jumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajukan usulan yang kelihatannya
bisa saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik pihak mereka atau pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan seperti ini, ya Muhammad, sudahlah, kami tidak akan melarang kamu untuk menyebarkan misimu itu, dengan syarat engkau terima tawaran kami. Apa tawaran itu? Tawaran itu adalah kami sembah Tuhanmu 1 tahun, kemudian engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, tunggu dulu, hatta anzura ma ya'ti min indi rabbi. Tunggu dulu sampai kemudian aku menerima wahyu yang datang dari Tuhan. Maka tidak berapa lama kemudian turunlah surah Al-Kafirun sebagai jawaban atas tawaran mereka. Jawaban cukup jelas, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak ada tawar-menawar dalam hal agama. Nah, ini semua saudara-saudara sekalian masuk dalam pemahaman ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka mau, jika kamu mau melunak, mereka juga akan melunak. Nah, asal kata ad-duhnu itu artinya minyak. Ya, di minyak-minyaki yang tadinya keras, ya kemudian setelah diminyaki bisa jadi lembut. Ya, kira-kira dalam bahasa kita dikasih pelicin, kira begitulah. Saudara-saudara sekalian, tawar-menawar yang seperti ini yang mengakibatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa tanazul atau meninggalkan dari sebagian ajaran yang dibawanya, atau meninggalkan ajaran itu seluruhnya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya sebagaimana yang sudah kita jelaskan di atas tadi, semuanya ditolak oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian datang ayat yang berikutnya yang mengkhususkan larangan untuk golongan tertentu dari kalangan mukadzibin. Karena mereka ini punya kemampuan tingkat tinggi untuk mempengaruhi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah harus lebih berhati-hati lagi. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman, "Wala tuti' kulla hallafim mahin." Jangan taati orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jadi ciri-ciri mereka ini, yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang khusus ini adalah, pertama adalah halaf. Jadi orang ini secara tampilannya bagus, secara zahirnya ingin memberikan kebaikan, akan tetapi hakikatnya tidaklah demikian. Dia bisa saja bersumpah agar orang itu bisa yakin akan ucapannya. Dia bisa saja bermuka manis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi saat tidak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menikam dari belakang. Sehingga walaupun secara zahir orang itu kelihatannya mulia, sebenarnya adalah seorang yang mahin, orang yang sangat hina. Allah mengatakan pada ayat berikutnya, hammazim masya'im binamim. Nah, di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia hammaz. Apa itu hammaz? Hammaz itu adalah dari kata al-hamzu, menghina. Jadi suka menghina, suka merendahkan, suka mencela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tidak berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sifat mereka berikutnya adalah masya'im binamim. Nah, ketika berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kelihatan baik, akan tetapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, dia suka memburuk-burukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang lain benci kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
manna'in lil khairi mu'tadin athim. Sifat mereka berikutnya adalah manna' lil khair, suka menghalang kebaikan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kebaikan itu tidak tersebar di kalangan masyarakat Mekah. Dengan berbagai macam cara itu mereka lakukan. Karena jika kebaikan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersebar di kalangan masyarakat Quraisy, dalam keyakinan mereka ini akan bisa membongkar borok-borok mereka. Akibatnya kepentingan mereka akan bisa hancur. Jadi mereka halang. Untuk menghalang agar kebenaran itu tidak tersebar, cara zalim sekalipun akan mereka lakukan, akan mereka tempuh. Inilah namanya mu'tadin, berbuat zalim. Juga cara-cara yang tidak beradab sekalipun, athim, penuh dosa, akan mereka lakukan. Sekalipun itu akan banyak mendatangkan dosa kepada mereka. Luar biasa. Bahkan ciri mereka berikutnya adalah utullin. Bahkan cara brutal sekalipun, utul, akan mereka lakukan untuk menghalang agar kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai ke tengah masyarakat Quraisy. Nah, utulin itu orang yang sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang, sudah tidak ada rasa rahmat di dalam hatinya. Kenapa? Karena hal ini lahir dari sifat angkuh dan sombong yang ada pada diri mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, jika semua sifat-sifat ini terkumpul pada mereka, maka mereka dikatakan apa? Zanim, yaitu orang-orang yang sudah terkenal, masyhur dengan kejahatannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An kana dza malin wa banin." Maksudnya, wahai Muhammad, jangan taati orang-orang yang punya sifat buruk seperti ini. Sekalipun dia punya banyak harta, punya banyak pengikut, yang itu membuatnya dia dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya. Akan tetapi, orang itu hakikatnya adalah orang yang sangat hina. Orang yang buruk perilakunya. Karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud yang pertama. Bisa juga bermakna, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang bisa bersifat halaf, hammaz, masya' binamim, manna' lil khair, mu'tadin, athim, ini karena tertipu oleh dirinya sendiri. Mereka tertipu karena mereka merasa hebat dengan banyaknya harta dan banyaknya pengikut. Ada juga qiraat yang kedua yang mengatakan seperti ini, ada hamzah pada an, yaitu a'an kana dza malin wa banin. Ada istifham ingkari. Dan qiraat ini berkaitan dengan ayat yang ada di hadapannya. Sehingga maknanya menjadi, apakah karena dia punya banyak harta dan pengikut, yang sebenarnya itu adalah kami yang memberikan kepada mereka, mereka kemudian bersikap, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia kemudian mengatakan bahwa ayat-ayat itu adalah dongengan orang-orang dahulu. Nah, jika begitu, alangkah parahnya, saudara-saudara sekalian, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Dan akibatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, sanasibuhu 'alal khurtum. Orang-orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi juga di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sanasimuhu, ada sin pada perkataan sanasimuhu yang berarti tidak begitu lama lagi. Nah, di mana letak tanda kehinaan itu? Di mana letaknya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat? 'Alal khurtum, di hidungnya. Masya Allah.
Saudara-saudara sekalian, khurtum ini secara bahasa bermakna belalai. Akan tetapi di sini makna tafsirnya adalah hidung. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, apa pula hubungan siksa itu dengan hidungnya? Nah, maksudnya yang pertama adalah ini memberikan isyarat saat ia menunjukkan kesombongan dengan memberikan isyarat, yaitu dengan mengembangkan hidungnya, karena biasanya orang sombong itu ya ketika sampai pada puncak kesombongannya ia sampai mengembangkan hidungnya. Ia sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau meyakininya. Ia sombong terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengimaninya. Nah, orang yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, hakikatnya adalah dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Itu dengan merendahkan hidungnya seperti hidung khinzir, karena anggota yang paling mulia pada badan kita ini adalah wajah, dan yang paling mulia lagi pada wajah ini adalah hidung. Nah, Allah sebutkan hidung itulah yang Allah umpamakan ya seperti hidung khinzir. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua, kelak hidung yang kembang karena sombong itu akan disetrika dengan api neraka sebagai tanda kehinaan bagi dirinya. Dan ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidak ada yang menyebabkan manusia itu tersungkur wajahnya, hancur nih sampai lubang-lubang hidungnya pun hancur di neraka kelak, kecuali diakibatkan oleh ucapan yang tidak baik yang pernah diucapkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi saudara-saudara sekalian, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 ini, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil diantaranya adalah pertama, bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mentaati sedikit pun ajakan para mukadzibin, agar tidak menerima sedikit pun tawaran dari mereka. Kalau tawaran itu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkan sebagian ajaran yang dibawanya atau berhenti sama sekali dari risalah yang dibawanya. Dan yang kedua adalah begitu jugalah para dai. Anjurannya agar tetap istiqomah dalam menjalankan risalah dakwahnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istiqomah di sepanjang jalan dakwahnya. Karena saudara-saudara sekalian, di sepanjang jalan dakwah ini akan banyak sekali tawaran-tawaran yang mungkin akan menyebabkan kita tergelincir dari jalan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.